Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Mustamin dari Universitas Negeri Makassar. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh LP2M Universitas Negeri Makassar. Untuk kegiatan ini pada hari ini kita akan membuat sebuah alat komposter, di mana alat komposter ini bisa digunakan sebagai solusi limbah rumah tangga. Jadi kita bisa membuat alatnya, nanti kita akan tunjukkan prosesnya, di mana sampah Bapak Ibu dimasukkan ke dalamnya lalu diberikan M4. Proses pembuatannya pada dasarnya kita membutuhkan alat seperti ini. Jadi misalnya ada baskom atau ada kotak cat juga bisa yang tertutup. Nanti kita akan buat seperti ada dandangannya. Jadi kita akan membuat lubang yang ada di dalamnya, kemudian kita turunkan. Setelah itu kita masukkan sampahnya. Lalu dari setiap kita masukkan sampah, pastikan bahwa ada M4 kita siramkan di atasnya supaya proses atau sebenarnya kita bisa membuat mold sendiri dari nasi basi bisa, dari tape bisa, ataupun dari air beras yang didiamkan beberapa saat, lalu itu juga bisa sebagai pengganti kalau tidak mau membeli ini ya, kemudian dicampur dengan gula merah, itu juga bisa. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana caranya kita membuat, mulai dari proses mengukur berapa ketinggiannya, lalu kita masukkan ke dalam wadahnya, lalu itu kita pastikan itu ada lubangnya supaya pada saat sekian hari ke depan terjadi pengendapan, terjadi proses di dalamnya, dia akan menghasilkan cairan, di mana cairan itu akan menetes ke bawah. Nah, tetesan itu adalah lindi yang bisa kita jadikan sebagai pupuk cair. Nah, jadi ini menarik Bapak Ibu. Saya kira itu sementara, mari kita melihat lebih jauh bagaimana cara membuat alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ya, sampahnya diisi, ya diisi juga dengan M4. Jadi setiap hari kita bisa mengisi sampah, dan setiap saat juga kita siram-siramkan M4 di atasnya supaya rapi. Pada saat di dalam wadahnya, ketika kompos itu sudah matang, dia menghasilkan cairan dan itu akan ke bawah. Ini kalau tidak dibocor, dia akan tertahan di sini. Tetapi kalau bocornya banyak, dia akan secepatnya menghasilkan lindi yang juga menjadi pupuk. Nah, pada dasarnya kalau Bapak Ibu tidak punya peralatan semacam ini, bisa dari paku yang dipanaskan, bisa dari besi atau dari solder, dibocor-bocor sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu besar supaya sampahnya tidak ke bawah. Nah, ini contohnya. Saya akan membuat bocor lagi satu di sini. Ya, satu lagi. Nah, begitulah seterusnya kita membuat bocor yang sebanyak ini supaya cairan yang dihasilkan dari pupuk yang sudah terjadi kompost itu akan menuju ke bagian bawah.
gentong yang kemarin yang kita sudah siapkan semua, ini satu sudah jadi. Tadi kita sudah memotong pipa dengan ukuran seperti ini kita sesuaikan dengan ukuran gentong. Jadi kalau nanti misalnya ukurannya berbeda, ya pastikan juga ukuran pipa sebagai penahan dari dandangan ini disesuaikan. Nah, kita membutuhkan pipa, kita membutuhkan dandangan. Dandangan ini juga tidak mesti plastik karena sebenarnya ini tidak terlalu kokoh ketimbang plat aluminium. Ini hanya karena ukurannya pas dan kita lebih mudah menggunakannya, sehingga biasanya bagi yang tidak berbakat sudah mutu di gentongnya, di lapisan dandangannya sekarang ini masukkan, ditahan, itu sudah selesai. Tetapi bagi yang mau berkreasi itu bisa menggantinya dengan plat aluminium yang lebih kokoh. Ini yang lebih dari sisi kualitas, dia tidak akan karat dan bisa dipakai pelan musik. Caranya, karena ini sudah jadi, Bapak Ibu bisa melihat, karena ini hanya sebagai penahan, saya akan letakkan ke bawah dulu yang pertama. Ini, letakkan pas di tengah. Ini. Nah, itu sudah pas dengan ukuran tinggi dandangan ini yang kita masukkan. Kemudian dandangannya, nah ini saya akan masukkan seperti ini. Ini pas. Ini juga relatif rapat. Kalau kita anggap bahwa ini tidak rapat, maka kita bisa membuat lem lilin lagi, lem lilin atau lem pipa supaya dia kokoh, supaya tidak ada daun-daun yang jatuh ke bawah. Nah ini pas, sudah sangat kuat. Nah setelah itu kalau sudah seperti ini sisa kita isi sampah. Sampahnya ini contohnya kebetulan sudah disiapkan, sampah-sampah rumah tangga apapun itu bisa dimasukkan. Kita bisa masukkan lalu kita berikan dengan yang empat yang kemarin, yang pada dasarnya juga ini bisa dibuat sendiri di rumah ya. Jadi kalau kita buat sendiri namanya itu bisa dibuat dari air beras ditambah dengan air tebu yang baik adalah berdasarkan pengalaman banyak orang itu bukan dari gula pasir tapi dari gula merah, itu juga bagus. Nah setelah itu ini kita masukkan sampahnya. Setiap memasukkan sampah ini kita berikan M4 dengan campuran yang misalnya ini 1 tutup botol, 3 atau sampai 5 cairannya ya, supaya itu juga tidak terlalu encer. Tetapi yang bagusnya ini sebanyak mungkin juga akan semakin baik karena ini akan menguraikan lebih cepat. Nah tetapi karena kalau ini misalnya kita gunakan lebih banyak tentu akan lebih boros ya. Jadi supaya tidak boros kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Oke, setelah itu, setelah kita katakan saja ini ada sampah, kemudian kita sudah berikan M4, kita sudah tutup. Nah, sampah kita kan tidak mungkin langsung full, jadi berdasarkan kebutuhan saja. Kapan waktu ada lagi sampah, atau misalnya besok ada sampah rumah tangga kita masukkan lagi. Kalau dia terkesampahnya kita campuran yang kemarin yang barangkali belum habis itu bisa dipercik-percikkan lagi merata di atas sampah yang baru itu. Nah perhatikan di sini, ini juga kenapa kita bocor di sini. Ini pada bagian bawah ini sengaja kita membocornya ya, dengan dan memastikan bahwa ini diberikan lem pipa atau lem lilin supaya dia kokoh dan ini tidak tercabut keluar. Ini sebagai indikator. Jadi cairan lindi yang mengalir ke bawah dari hasil pengomposan yang ada di sini itu akan menjadi cairan dan ini menjadi pupuk cair. Nah, yang di atas ini adalah pupuk padat yang bisa langsung dijadikan sebagai media tanam. Sedangkan yang cairannya itu akan kelihatan di sini. Jadi kalau cairannya semakin banyak, dia akan kelihatan bahwa dia akan mengalir ke sini. Artinya ketika dia sampai di sini berarti cairan itu sudah ada merata. Karena air kan selalu di rata ya. Jadi kalau misalnya tingginya segini berarti cairan itu tingginya di dalam segini. Itu sudah bisa langsung dimasukkan di botol dan langsung disiram di bunga-bunga atau di tanaman Bapak Ibu. Nah, saya kira begitu sehingga ini menjadi menarik. Jadi tidak mesti harus ukurannya besar. Bagi ya. Oh iya, ini kita sisa keluarkan kalau ibaratnya sudah ada, lalu kita masukkan di botol. Setelah itu
kita tutup kembali supaya ini tidak mengalir ya. Dan yang hasil dari tempat, dari wadah yang kita, dari cairan itu sudah bisa kita gunakan langsung di tanaman. Sudah bisa dipakai Tanaman apa saja? tanaman apa saja. Contoh aja deh pada. Nah, sampah yang ada di sini ini kan pada umur usia misalnya antara 14 sampai 1 bulan, ini sudah jadi kompos yang matang dan itu sudah gembur sekali. Bisa dipakai lagi menanam. Nah, itu medianya langsung bisa dipakai, langsung menanam di pot atau dicampur dengan bahan lain juga, misalnya tanah bisa juga. Ini juga langsung kalau dia sudah bagus betul, itu sudah sangat membantu kita untuk mengganti media tanam. Jadi semua bahan-bahan rumah tangga, sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar itu bisa bermanfaat untuk kita olah kembali, sehingga sampah-sampah kalau misalnya semua orang menggunakan membuat alat seperti ini, minimal kita bisa mengurangi di tempat pengumpulan TPA tidak bertumpuk sampah dibawa ke sana dan entah kapan itu bisa diolah. Saya kira ini adalah solusinya, sehingga kita tidak menambah tetapi kita berkreasi supaya alat ini dari cara yang kita buat itu bisa mengurangi dan bisa membantu kita sendiri untuk menghasilkan sesuatu di lingkungan kita sendiri. Jadi ya sekali lagi, jadi di atasnya ini akan menjadi media tanam karena dia, dan di bawahnya adalah pupuk cair. Saya kira begitu. Nah, nanti kita akan bersimulasi bagaimana memasukkannya. Ya, bagaimana memasuk. Kita akan mensimulasikan bagaimana cara komposter ini digunakan. Jadi paskan rendangannya ya. Jadi saya anggap yang Bapak Ibu sudah buat itu sudah rapi, sudah kokoh, ya sudah punya juga lapisan penopang. Sekarang kita sisa memasukkan sampah. Jadi ini contoh. Ini contoh sampah yang kita bisa masukkan. Nih. Pastikan kalau ada sebenarnya kertas bisa saja karena kertas terbuat dari kayu, tetapi kalau plastik kalau bisa dikeluarkan. Nah, ini dia. Ini. Oh, masih tertahan ya. Seandainya sampai kita segitu, ini anggap sampai dihasilkan besoknya dari berbagai macam jenis sampah. Ini M4 ini dengan seukuran misalnya 1-2 liter, kita bisa gunakan 1-2 tutup botol ya. Jadi, ini tidak kalau mau menggunakan kos tangan juga lebih baik, tapi tidak masalah. Ini saya bisa masukkan ya. Artinya kalau dia lebih banyak ya tentu lebih baik, cuma ini juga cepat habis Bapak Ibu. Ini diaduk merata dulu. Ini kita aduk merata, lalu ini kan masih relatif banyak, ini kita sisa bersihkan ini merata di sampah itu. Nah, setiap kita menambah, katakanlah besoknya lagi ada sampah, kalau dia sampah seperti ini, kalau cuma sebaiknya ini juga bisa masuk langsung, tetapi kalau bisa itu dipotong kecil-kecil, jadi dia dicincang supaya dia cepat terurai. Jadi ini gunting saja kecil-kecil ya. Nah, katakanlah ini sudah banyak ke dalam. Dari hari yang kedua atau berikutnya kita kembali bersihkan lagi ya secara merata. Nah, setelah itu kita tutup setiap hari yang kita lakukan begitu, sehingga diharapkan antara usia 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya sudah ada yang mulai matang di bawah. Ya, kalau makanya dilihat di sini di indikatornya dari yang kita buat dari selang. Ketika itu sudah ada air yang di situ dan sudah dilihat banyak, itu juga sudah bisa digunakan. Nah, jadi kalau belum ya kita biarkan saja sampai. Jadi kalau campuran itu yang diambil umpama 1 botol berapa air?
tidak ditambah lagi air. Bisa juga perbandingan 1:1, bisa juga langsung digunakan untuk nyemprot tanaman karena pada dasarnya dia adalah sudah berbau cair. Hanya tapi maksudku tidak terlalu apa namanya tajam kalau tidak dicampur. Iya, tentu ada jenis tanaman yang cepat layu, maka mungkin untuk mengamankan tetap kita Campur air. yang dicampur air. Iya. Campurannya sampai bagaimana takarannya? Bisa 1:2, ya bisa juga 1:1. Ya, artinya satu ini mungkin 2 betul dan saya kira itu bisa kita lihat. Jadi ini setiap hari. Jadi sampai dia full ini sudah bisa kita tutup. Bahkan ada kreasi itu kalau ukurannya besar begini itu dibuatkan pintu di sini, pintu di bagian bawah, tapi itu juga harus betul-betul bagus supaya tidak berbau keluar kalau misalnya ada baunya. Kemudian ini juga bisa diambil dari bawah, jadi kalau ada yang makan di bawah diambil di luar, dikeluarkan lalu ditutup lagi baru. Ya, itu tergantung kreasi kita nanti dalam saat. Oke, saya kira ini yang bisa kita simulasikan. Jadi pastikan tantangannya itu betul-betul kokoh, tidak mudah pecah, supaya komposer ini bisa digunakan selama mungkin. Saya kira itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.